doakan diri kita masing-masing dengan pada Allah dan disertai dengan membaca suratul Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah jadikan diri kita ini memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Juga kita berharap dijadikan orang yang gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan kompetensi dan potensi diri, serta memanfaatkan media secara bijak dan berbagai kesempatan kita jadikan ajang untuk mendapat kebersamaan, yang dari kebersamaan itu kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, dari silaturahim itu kita dapatkan rezeki yang barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu dan berbadan sehat, dipanjangkan umur, disolehkan amal, dan kita bermohon kepada Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, ke dalam kelompok orang-orang yang menjadi hambanya Allah, dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك رزقا طيبا اللهم إنا نسألك عملا متقبلا اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك لنا يا الله في أمورنا اللهم بارك لنا يا الله في علمنا اللهم بارك لنا يا الله في عملنا اللهم بارك لنا يا الله في رزقنا اللهم بارك لنا يا الله في أهلنا اللهم بارك لنا يا الله في أولادنا وذرياتنا اللهم بارك لنا يا الله في كل خير وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kita bacaan surat Al-Fatihah kita sertakan dengan nafas yang indah dengan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan ucapkan seluruh kita dari ucapan satu kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ana wa ilaihi nusyur. Yuk kita getarkan dari dalam qalbu kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita ingin menjadi hamba Allah, ingin mengabdi kepada Allah karena Allah menciptakan kita ini hanyalah semata-mata untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika kita beribadah, pastikan kita memohon hanya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah.
Allah dengan sabar dan sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ista'inu bis sabri was salat. Dan ketika kita sabar dan sholat, pastikan kita di jalan yang benar. Ihdinas syiratal mustaqim. Dan ketika kita berada di jalan yang benar, pastikan kita mengikuti contoh dari Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyampaikan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya, dan sebaik-baik perbuatan adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amal. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Dan kita hari ini sedang dalam proses belajar, mendapatkan manfaat, mendapatkan kesejahteraan, kesolehan amal, dan memperoleh keberkahan dari membaca Al-Quran untuk mampu kemudian memahaminya dengan benar, mengamalkannya dengan benar, menikmatinya dengan benar, dan menyebarluaskannya dengan benar. Di mana menyebarluaskannya, Rasul mengatakan balighu ani walau ayah, sampaikan yang sampai kepadaku dariku, ya, meskipun hanya satu ayat. Jadi yuk kita hari ini kita tambah kebahagiaan kita untuk tetap istiqamah berjamaah di dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hari ini yang akan kita baca di surat Al-Maidah ayat ke-57, 58, 59, 60, 61 sampai 62. Kita insya Allah kita akan baca kalau cepat sampai ayat 63, ya, 7 ayat yang ingin kita baca hari ini, ya. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita untuk mampu membacanya. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung. Alhamdulillah suasana segar, sebelah kanan hadir, sebelah kiri hadir, depan hadir, di dunia maya sana juga hadir dari Bandung. Ahmad, dari Sudang, dari Kaca Ekek, Ibu Apis, dari Cirebon ada Ibu Hilda, dan dari Cirebon juga ada Ibu Irin. Semuanya tentunya bersama keluarganya menyimak, dan juga sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita yang sedang menyimak dari rekaman Jinten TV hari ini. Mudah-mudahan mereka diberikan kesempatan untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah untuk berjamaah membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita mulai ayat ke-57 surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina takhudhu dinakum wa la'iban minal ladzina utul kitab. ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
فالكفار أولياء واتقوا الله يوم المؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الله أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فإذا جاءهم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به
Wallahu a'lamu bima kanu ya. وترى كثيرا منهم يسارعون بالإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, Bapak Ibu, 7 ayat dari surat Al-Maidah mulai ayat 57 sampai 63 sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya, yang baiknya diterima Allah sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus diberikan kesempatan untuk belajar memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita, insya Allah. Kemudian kita setelah membaca, kita coba memahami dengan memanfaatkan terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam terjemahan surat Al-Maidah ini. Mudah-mudahan kita bisa ada yang diambil sebagai manfaat ilmu yang bisa diamalkan, kemudian bisa menambah nikmat kehidupan kita, dan kita bisa menyambungkan, menyampaikan, menyebarluaskan, mensyiarkan, memviralkan kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu berusaha memviralkan bacaan kita dengan melalui grup-grup masing-masing lewat jalur media digital. Insya Allah merupakan amal ibadah. Yuk kita lihat dari ayat 57 surat Al-Maidah. Ini masih kaitan dengan bagaimana sikap kita dalam berdemokrasi. Ya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu menjadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau menggunakan akalnya. Kaum yang tidak mau mempergunakan akalnya disebutnya dalam bahasa Bandung kaum yang beleguk alias dan saunan, ibunya tidak mau menggunakan akal.
Nah, di sini diberikan wanti-wanti oleh Allah, jangan memilih pemimpin orang yang mengejek agamamu. Mengejek itu bisa jadi menginjak-injak, perilakunya mengabaikan, nu halal diharamkan, nu haram dihalalkan, demi hanya untuk kebutuhan, kepentingan. Tuhan dan kepentingan tadi disebutnya bahasa keren mah politik. Jadi namanya politik teh adalah kepentingan